Start your day with a friend every morning. Kembali mengudara dari Jalan Veteran 15A Kota Pacitan, masih bersama Dea Maharani dan juga Echa. Masih semangat ya Echa? Alhamdulillah masih. Alhamdulillah. Tadi kita itu ngobrolnya sampai dengan bahan apa tadi nih Echa? Bahan kanvas dan katun. Bahan kanvas dan katun. Satunya lagi apa nih? Kain goil. Iya, kain gohil. Nah, mungkin Echa bisa kasih tunjuk ya dan juga jelasin gitu ya, apa aja sih keunggulan dari bahan-bahan tersebut gitu. Silakan ini Echa. Ya, keunggulannya kalau dari bahan kanvasnya itu lebih kuat dan lebih banyak motifnya. Iya. Motifnya lebih bermacam-macam. Dan ada lebih variasi teksturnya, ada yang halus, ada yang kasar gitu. Itu kalau kanvas ya. Iya. Terus kalau katun gimana nih? Kalau katun kan lebih adem. Lebih adem. Ya, lebih cerah. Tapi kalau untuk variasi motifnya juga sama. Variasi motifnya juga banyak gitu kayak kanvas. Kalau katun? Iya. Ya mungkin cuman garis-garis sama polkadot gitu. Garis-garis berarti kayak yang tadi ya. Iya. Mungkin juga bisa ditunjukkan lagi nih kepada Mitra Setia yang ada di rumah nih. Oke, itu bahannya dari katun dan juga kanvas tadi ya. Dan juga mungkin dalam pembuatannya itu Echa juga bisa jelasin nih bahan-bahan untuk membuat tas itu apa aja sih gitu. Kalau yang ini bahannya sesama kain kanvas, tapi yang ini kanvasnya kanvas polos. Ini. Oke, itu jadi paduan dari kanvas polos dan juga kanvas motif. Kanvas motif. Oke. Wah, bagus juga nih Mitra Setia. Itu nama tasnya itu apa? Model apa nih? Apa ya? Ya, ini model tas tote bag. Tote bag ya? Iya. Oke, berarti kalau mau hangout ataupun juga mau kuliah gitu ya, biar tambah modis harus pakai itu ya. Iya. Apalagi sekarang kan memang lagi digandrungi banget sama remaja kalau kemana-mana itu pakai tote bag gitu. Kalau itu apa nih ya, Cah? Kalau ini tuh aku cuman ngasal aja buat karena di rumah tuh banyak banget kain-kain perca. Iya. Dan sayang kalau dibuang, terus akhirnya tak jadikan satu, tak banyak. Kreatif banget ya. Iya. Oke, daripada kebuang sayang kan. Iya, daripada buang-buang lebih baik kan dimanfaatkan ya. Iya. Malah jadi motif yang bagus nih. Ada perpaduan antara polkadotnya, terus juga ada garis-garisnya, motif-motif vintage-nya dari bunga-bunga itu juga dapat gitu. Oke. Makin kreatif aja ini. Mungkin dia juga malah kalah nih ya kalau soal kekreatifan. Tapi untuk Echa sendiri ya, ini produksinya setiap hari atau enggak sih? Ya selonggarnya kalau nggak ada pesanan. Tapi kalau ada pesanan ya diusahakan setiap hari. Berarti gimana nih cara membagi waktunya? Kan Echa juga sekolah, ini udah masuk kan? Udah. Tapi untuk sekolahnya gimana? 2 jam atau udah full day gitu? Sekitar 2 jam masihan. Oh, masih 2 jam ya? Iya. Berarti bisa dimanfaatkan setelah pulang sekolah gitu? Iya. Oh alah, jadi setelah pulang sekolah Echa buat kerajinan tadi. Nah kalau mungkin di sekolah itu Echa juga mungkin dapat pesanan dari teman-teman gitu atau enggak nih? Atau belum? Teman-teman belum, dari Bu Guru. Oh, dari Bu Guru. Iya. Biasanya malah kalau Bu Guru itu suka ya dengan tas-tas handmade gitu ya. Iya. Apalagi sekarang yang namanya tas handmade itu banyak sekali digandrungi. Nah, kalau dalam pembuatannya itu berapa lama sih dari masing-masing produknya itu, Cah? Tergantung tingkat kesulitannya. Kalau yang gampang-gampang mungkin sehari jadi. Kalau yang gampang itu jenisnya yang mana nih? Model yang gimana gitu? Yang kayak gini. Ini gampang. Gampang? Wah, gampang kalau di mata dia itu susah. Ini kira-kira berapa jam nih kalau buat yang paling gampang itu tadi? Ini sekitar 2 jam, 3 jam. 2 jam, 3 jam ya? Oke, itu berarti jenis tote bag itu jenis yang paling mudah. Kalau sling bag juga ada? Sling bag ada. Itu juga paling mudah atau malah paling sulit gitu? Paling sulit. Wah, paling sulit ya.
Dia kira kalau semakin kecil tasnya itu malah semakin mudah, tapi ternyata enggak ya. Semakin kecil malah semakin rumit. Semakin jadinya. rumit ya. Iya, susah. Oke. Tapi kalau yang paling sulit itu tadi berapa jam sih dalam pembuatannya gitu? Mungkin 2 hari 3 hari. 2 hari 3 hari. Oke. Jadi kalau yang paling mudah itu 2 jam. Terus yang paling sulit itu memakan waktu sekitar 2 sampai 3 hari. Itu kalau Eca pas lagi produktif ya. Iya. Tapi kalau mungkin Eca itu punya waktu luang ya, kayak mungkin hari Minggu gitu, apa bisa lebih cepat nih dalam menyelesaikan? Minggu saya malah makin sibuk. Makin sibuk. Iya. Soalnya latihan. Oh, ini latihan apa nih, Latihan Eca? panahan. Oh, ikut panahan juga ya? Iya, makanya itu susah banget ngatur waktunya. Sekolah, latihan panahan, jahit, belum lagi kalau bantuin orang tua. Iya, tapi gimana nih caranya Eca biar bisa bagi waktu? Kan juga selain belajar ya, Eca juga harus ngerjain tugas. Padahal itu juga latihan panahannya dari pagi gitu ya? Iya. Sampai sore? Enggak, kalau Minggu dari pagi sampai siang. Sampai siang, oke. Itu gimana nih cara mengatur waktunya sih Eca? Kalau hari-hari biasa Senin, Selasa, Rabu kayak gitu, paginya sekolah, Iya. bantu orang tua dulu, masak, bersih-bersih rumah, terus baru jahit kalau longgar. Kalau Iya. hari-hari biasa kan latihannya sore tuh, nanti sore baru latihan, terus maghrib pulang, bersih-bersih badan, sholat dan sebagainya, malamnya baru jahit lagi. Baru jahit lagi. Itu Iya. nggak capek, Cah? Ya capek. Capek. Capek, tapi Iya. kalau udah suka gimana lagi gitu ya. Iya. Tapi kalau dalam membuat bisnis kan pastinya ada rasa kayak pengen, karena capek tadi ya. Iya. Apalagi Eca kan juga masih sekolah, terus juga kerjaannya juga banyak gitu. Gimana sih cara konsistennya dalam menjalankan bisnis gitu? Gimana ya? Biar Iya. konsisten gitu. Jadinya kalau nggak ada yang namanya mager-mageran gitu. Tergantung aja sih. Aku ya juga mager masih. Mager itu masih aja. ya. Iya. Aku juga masih belum terlalu konsisten banget. Iya. Tapi dicoba aja. Iya, karena masih Mm-mm. remaja aja. Nanti lama-lama pasti bisa sih ngatur waktu lebih Iya. baik lagi. Iya. Supaya kalau memang awal itu memang sulit ya. Iya. Tapi kalau udah lama-lama itu dia dibiasa gitu katanya. Eca, tapi kalau dalam pembuatannya itu biasanya di mana sih pembuatannya? Di rumah aja. Di rumah aja ya. Bagian rumah di belakang. Di belakang. Mungkin Biar nggak ada. ganggu yang lain. Oh, ada ruangannya khusus gitu. Iya, ada. Ruangan Ruang khusus kerjanya. menjahit. Iya, ruang khusus menjahit sendiri gitu ada. Jadi nanti ada lemari tempat kain, ada lemari tempat barang-barang yang udah jadi, terus nanti meja jahitnya dan meja untuk aksesorisnya dan lain sebagainya di ruang sendiri. Wah, berarti memang sudah memiliki peralatan menjahit dong. Iya. Ini Eca berarti awalnya mungkin udah suka menjahit duluan gitu sebelum membuat tas handmade ini tadi. Iya, Buat apa nih Eca? ya dulu pas masih kelas 6 SD Iya. suka jahit-jahit aja dari kain flanel Dari sama kain temen. flanel. Iya. Mungkin buat buket bunga gitu. Iya, sama kayak apa? Ya bentuk-bentuk apa kayak burung kayak gitu dijahit-jahit. Tapi kalau yang dulu belum dijual ya. Belum, cuma sesukanya aja, Cuman dipakai sukanya sendiri. aja. Oke. Disimpan sendiri. Kalau kelas 6 SD Eca itu jahit-jahit, dia masih main sepak bola itu di lapangan. Bedanya itu nih Mitra Sia. Tapi kalau dalam pembuatannya sendiri, Eca itu sendiri atau dibantu sama ibu mungkin atau temen gitu? Dibantu mama, tapi mama bagian motong-motong kayak gitu. Terus bantu milih motif yang lebih cocok gitu. Oke, jadi kalau dalam pembuatan mencocok-cocokkan motifnya tadi, ibu ya, dibantu Iya. ibu sama pemotongannya. Nah, kalau pembuatannya sendiri ya, ini awal berdirinya itu berapa sih modal yang Eca perlukan untuk membuat bisnis ini? 5 juta. 5 juta. Ini berarti beli-beli kain itu ya? Iya, beli kain, beli mesin, Iya. terus beli aksesorisnya yang kecil-kecil itu. Oke, wah, juga banyak nih Mitra Setia ya. Mungkin Mitra Setia yang ada bisnis juga, pengen bisnis di rumah ya, bisnis handmade.
Apalagi ini bisa dikerjakan di rumah, silahkan langsung aja nih ya. Pengen coba-coba. Ini jadi kayak inspirasi buat mitra setia yang ada di rumah juga nih. Kalau mungkin pengen berbisnis kayak Echa, silahkan saja. Ini tadi bisnisnya 5 juta ya. Iya, 5 juta modalnya. Oke, itu dari beli mesinnya sampai beli kainnya. Tapi ya tadi kainnya nggak ada di Pacitan ya. Harus keluar kota. Harus keluar kota. Oke, kalau biasanya nih Echa beli kain itu setiap beberapa bulan sekali gitu mungkin? Seminggu sekali. Seminggu sekali. Iya. Berarti seminggu sekali harus ke Jogja ini ya? Iya. Kan sekalian papa kalau keluar kota kayak gitu nitip barang yang habis ya. gitu. Mm-mm. Ini di mana nih? Mungkin ada toko yang ada di sana gitu yang mungkin sering banget Echa beli itu. Tokonya kalau toko kain kanvas ya. Iya. Itu lebih sering ke Diantama namanya. Oh, alah jadi Kalau ke iya. Diantama gitu. Kalau toko pernak-perniknya Mm-mm. ke Malika. Ke Malika. Malika itu kayak kedelai hitam pilihan. Kayak kecap ya. Nan. Tapi di itu situ- nama toko ya. Iya, di situ tempatnya kayak jarum jahit, kayak resleting, Mm-mm. magnet dan lain-lain. Itu juga Echa kalau beli pilih sendiri gitu. Ya iya. Iya ya. Kalau nggak pilih sendiri susah nanti papa nggak paham. Kalau aku nggak ikut ke Jogja biasanya video call. Iya, jadinya kalau apa yang dibutuhin Echa itu nanti bisa dibeliin bapaknya gitu ya, Iya. biar sesuai. Iya. Soalnya kalau kita mau pengennya ini, tapi yang dibeliin itu akhirnya nggak cocok gitu Nggak ya. cocok malah. Beda nanti hasilnya tasnya. Nggak sesuai yang diinginkan. Iya ya, oke. Nah, Echa, berapa sih kira-kira keuntungan yang didapetin dalam 1 bulan gitu? Kalau keuntungannya Hmm, itu 500 sampai 500 1 juta sampai 1 juta dalam 1 bulan. bulan. Wah, ini menarik sekali nih Mitra Setia ya. Dia pengen coba tapi dia kayaknya belum punya kreativitas itu ya dalam menjahitnya gitu. Iya. Mungkin Mitra Setia yang juga udah punya bisnis jahit gitu mungkin juga bisa nih ya, meskipun beda tapi ini memang jadi salah satu inspirasi bisnis handmade yang bisa dikerjakan di rumah gitu ya Echa. Nah, apa saja sih produk tas handmade yang Echa buat sampai saat ini? Ada sling bag, tote bag, ransel, Mm-mm. terus ya itu sih, baru itu. Sama pouch. Pouch, Iya. pouch juga ya. Oke, kalau untuk ranselnya itu juga ransel gede gitu atau ransel jalan gitu yang biasa kecil? Ransel jalan ada, ransel besar juga ada, tapi yang untuk buku, ransel buku. Ransel yang buat sekolah gitu ya? Iya. Oke, berarti ini bukan hanya untuk nongkrong ataupun juga kuliah nih Mitra Setia, tapi juga bisa bentuk sekolah ya. Ini juga muat laptop enggak sih Echa? Kalau tas ranselnya muat pasti. Muat ya? Muat. Wah, ini juga banyak sekali pilihan motifnya enggak? Ya ada. Ada? Bisa milih sendiri. Bisa motifnya. milih Iya. sendiri. Wah, ini harganya berapa nih kira-kira Echa? Mulai kalau tasnya mulai 75.000 sampai 125.000. Itu yang pouch, Iya. itu harganya paling murah 75.000 itu ya? Enggak, kalau Enggak. pouchnya harganya 15.000 sampai 35.000. Oke, berarti kalau untuk itu yang tote bag tadi berapa nih? Yang tote bag ini. Iya. Ini 75.000. Oh, berarti hampir sama dengan harga ransel yang tadi ya, sekitar 75 sampai 125. Iya. Oke, wah ini ramah sekali di kantong nih Mitra Setia. Banyak sekali yang mungkin pengen motif-motifnya, karena ini juga bisa dipesan custom juga ya. Iya, custom. Oke, kalau mungkin kainnya itu belum ada, berarti gimana nih? Atau mungkin dari pihaknya ya, kalau dari pembelinya itu punya kain nih, Echa. Iya. Terus pengen dibuatin tote bag itu bisa? Insya Allah bisa. Oh, insya Allah bisa ya. Waduh, ini bisa custom juga ya. Iya. Kalau dalam pesanannya banyak itu gimana? Kalau pengen dijadikan mungkin hadiah atau juga souvenir gitu bisa nih, Cak? Belum pernah sih. Belum pernah, tapi kalau ada gitu ya, mungkin pouch biasanya kan suka dibuat Iya. souvenir itu ya. Iya. Bisa nih ya, Cak? Kalau mungkin sekarang belum bisa, soalnya aku masih sekolah, masih latihan, masih sibuk, susah kalau mau buat pesanan yang segitu banyaknya.
Oke. Masih kewalahan. Jadi itu mungkin bisa jadi wishlist tahun depan ataupun juga tahun depannya lagi biar bisa berkembang lagi ya, Cah. Ya, amin. Amin amin. Nah, mungkin Witrastia pengen bertanya juga, silahkan langsung saja di 081335335444 dan lain teleponnya di 88347. Diingatkan juga untuk Witrastia yang sekarang lagi stay tune di 90,4 Radio Suara Pacitan yang ingin melihat live streaming kami, silahkan langsung saja membuka channel YouTube-nya Suara Pacitan dan juga Facebook Suara Pacitan. Jangan lupa juga like, komen, dan share video ini apabila kamu juga pengen mendapatkan inspirasi atau juga membagikan inspirasi ini kepada orang lain. Nah, kita kembali lagi bersama Echa dalam pembahasan kali ini, tapi setelah beberapa pesan berikut ini. You're listening to the best radio station in town. Suara Pacitan. Protokol keluar rumah agar terhindar dari virus corona. Pakai jaket atau lengan panjang. Tidak perlu pakai aksesoris. Jika pakai masker, pakailah menjelang keluar rumah. Usahakan tidak menggunakan transportasi umum. Pakai tisu di jari untuk menyentuh permukaan apapun. Remas tisu lalu buang ke tempat sampah. Jika batuk atau bersin, lakukan etika yang benar dengan menggunakan siku. Usahakan bertransaksi secara non-tunai. Lakukan cuci tangan atau gunakan hand sanitizer setelah menyentuh benda dan permukaan apapun. Jangan sentuh wajah sampai tangan benar-benar bersih. Jaga jarak aman dengan orang lain minimal 1 meter. Pesan ini disampaikan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan Pemerintah Kabupaten Pacitan. Protokol masuk rumah agar terhindar virus corona. Ketika tiba di rumah, jangan sentuh apapun. Buka sepatu, buka pakaian, dan segera masukkan ke dalam keranjang cucian. Taruh tas, dompet, kunci, dan lain-lain ke dalam kotak di pintu masuk. Segera mandi. Jika tidak mandi, pastikan cuci semua area kulit yang terkena paparan udara luar. Bersihkan handphone, kacamata, atau benda yang kamu bawa dari luar menggunakan alkohol atau disinfektan. Pesan ini disampaikan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan Pemerintah Kabupaten Pacitan. Sampai saat ini, masyarakat masih harus berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Ada pesan khusus yang disampaikan Irjen Polisi Niko Afinta, Kapolda Jatim. Saya kira wani kabeh lek dikongkon nglanggar wani, tapi lebih baik saiki wani dalam arti kata wani melaksanakan aturan. Jadi bondo nekat dalam melaksanakan aturan, sebisa mungkin melaksanakan aturan. Boneknya di situ. Saya bonek dalam melaksanakan aturan protokol kesehatan untuk menghadapi COVID-19. Wis akeh rek sing mati rek gara-gara COVID itu bujukan iki. Kita tidak apa-apa, tapi orang tua, orang-orang yang punya penyakit komorbid yang bawaan itu bahaya. Jadi diri kita itu bisa membahayakan orang lain dengan boneknya kita. Ingat, ini penyakit yang tidak kelihatan, tidak ada rasane, tidak ada ambune, yang ada tahu-tahu nanti loro. Jadi itu pesan saya supaya kita semua saling menjaga. Disampaikan Kepolisian Daerah Jawa Timur, didukung Suara Pacitan FM. Start your day with a friend every morning. Suara Pacitan. Masih kembali bersama Dia Maharani dan juga Echa dalam Pojok Inspirasi. Echa, kita bergeser dulu ke line WhatsApp-nya ya. Sudah ada yang bertanya nih. Ada dari Ayunda Ngadirojo. Apa sih tantangan pertama yang kamu hadapi waktu memutuskan bisnis ini? Tantangannya di bahan. Bahan. Iya. Jadi- Susah carinya. Heeh. Harus keluar kota. Ya, gitulah. Sama susah bagi waktunya. Oke, jadi lebih ke susah bagi waktu sama susah bahannya Iya. gitu. Nah, kalau untuk pertanyaan kedua nih, pernah nggak sih menghadapi kegagalan waktu bikin produk? Terus gimana sih cara kamu menyikapinya dari Nonot di Tamran? Kalau kegagalan berkali-kali, Mm-mm. pasti berkali-kali. Aku bahkan udah sering banget nangis gara-gara itu gagal terus, susah buatnya. Mm. Pernah nyerah nggak sih? Sampai mungkin karena kali gagal jadi kayak aduh ini nggak mau lah bisnis ini lagi gitu. Enggak, kalau gitu enggak pernah. Nggak pernah ya. Nggak pernah.
Oke, Malah meskipun besoknya nyoba lagi, soalnya penasaran. Malah nggak jadi sih. Akhirnya aku nyoba lagi sampai jadi. ini bagus banget nih Mitra Asia ya. Karena kalau kita itu sekali gagal, jangan malah menyerah, tapi karena sekali gagal itu kita harus cari cara gimana sih cara kita untuk mendapatkan impian yang bisa kita dapatkan gitu Iya. ya. Apalagi mungkin kalau ada salahnya itu berarti harus punya cara yang berbeda untuk menyelesaikannya ya Eca. Iya. Oke, semoga tadi bisa menjawab pertanyaan Mitra Setia yang sudah bertanya. Di line WhatsApp-nya Suara Pacitan ada Ayun dari Ngadirojo dan juga Nonot di Tambaran. Nah, dari sampai saat ini ya, model tas yang paling diminati itu model tas yang mana nih Eca? Paling banyak tote bag. Tote bag, Tote bag sama sling bag. sling bag. Oke, karena itu bisa dibuat kemana-mana sih. Iya. Mau holiday, Iya, sekarang kan kan mau San Mori juga bisa pakai itu gitu. besar. Iya. Bisa untuk apa-apa masuk. Mm-mm. Apalagi kalau mungkin pengen beli-beli gitu ya. Terus sekarang kan biar ramah dari kantong plastik, bawa itu juga bisa ya Ica ya. Iya, mengurangi sampah plastik. Nah, benar-benar banget nih. Nah, untuk rencananya ada kepengenan nggak sih nambah variasi model tasnya Ica? Pasti ada. Ada. Pengen yang model apa sih? Kayak mungkin udah punya rancangan ataupun juga sekarang itu masih buat tapi masih gagal gitu. Belum bisa jadi bagus. Apa ya? Paling banyak sih model sling bag tapi macem-macem. Mm-mm. Ya masih susah buatnya. Oke, Masih berarti gagal-gagal gitu. masih pengen berkutat dengan sling bag tadi ya, Iya. dengan variasinya. Iya. Oke. Nah, cara pesannya itu gimana sih, Cah? Kalau mungkin pengen pesan, entah itu lewat WhatsApp atau juga media sosial lain gitu, Lewat Instagram. bisa. Instagramnya apa nih, Cah? Eca_craftwork. Oke. Kalau untuk WhatsAppnya? Biasanya nomor WhatsAppnya mama. Oke, jadi nomornya mungkin nanti bisa disebutkan ya, Cah, di akhir kesempatan Iya. biar yang pengen pengen pesan juga, terus juga pengen tanya-tanya tentang tas yang dibuat Eca ini bisa langsung tanya ke WhatsAppnya tadi. Iya. Itu juga udah ada banyak sekali gambarnya belum, Cah? Yang ada di Instagram tuh. Udah banyak sih. Sudah banyak ya. Iya. Itu bisa langsung di order atau gimana? Biasanya kalau order masih dibuatin dulu, Mm-mm. baru nanti dikirim. Oke, kalau mungkin yang pengen beli ya, itu dari luar kota nih, Cah. Iya. Ini ada minimal ordernya nggak sih? Enggak. Nggak ada ya. Berarti kalau kita itu pengen pesen satu aja juga nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Terus ongkirnya gimana, Cah? Ongkirnya Ditanggung pembeli atau gimana? iya ditanggung pembeli, tapi biasanya dapat diskon. Dapat diskon ya? Iya, tasnya dapat diskon. Ya. Oke, jadi mungkin mitra setia yang sekarang lagi di luar kota, terus juga pengen pesen tas dari Eca Craftwork, silakan langsung saja memesannya lewat DM Instagramnya Eca_craftwork ya. Iya. Oke, nah kalau tadi kan nggak ada minimal ordernya ya. Ini yang mengelola Instagramnya tuh siapa sih, Eca? Aku sama mama. Oh, berarti berdua ya? Iya. Oke, tak kira tadi mungkin satu aja yang jadi admin gitu. Tapi sekarang kan memang Eca belum bisa bagi waktunya secara maksimal ya. Iya. Oke. Nah, kalau ada yang pengen beli langsung itu bisa nggak? Mungkin ada stoknya gitu di rumah? Stoknya dibawa ke toko. Oh, ada tokonya nih. Iya. Di mana nih, Cah? Toko oleh-olehnya papa Toko oleh-olehnya di mana nih, Cah? di Punung. Mungkin bisa disebutkan alamatnya, Cah? Piton, Piton. arah ke Guagong. Oh, alah nih mitra setia nih. Kalau yang lagi jalan-jalan ke Guagong bisa banget mampir ke tokonya Eca ya. Tadi apa nih nama tokonya? Pusat oleh-oleh unik. Toko pusat oleh-oleh unik di Piton ya tadi. Iya. Oke, tadi mungkin mitra setia yang lagi jalan-jalan silahkan nih lewat dan juga jangan lupa mampir dan beli-beli ya. Selain ada tas yang dibuat Eca juga ada oleh-oleh juga. Iya. Berupa apa nih, Cah? Makanan atau mungkin barang? Makanan, Makanan. jajanan. Oke, ini khas Pacitan